Rama di depan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna innaka anta 'allamul ghuyub wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa ba'du, yang kita muliakan, saya hormati Ketua Harian Diniyah Baitul Makmur, yang saya muliakan, kita hormati para teman-teman mudabbirin, mudabbirat, adik-adik santriwan, santriwati, hafizahullah jami'a. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala pada malam hari ini, malam Ahad, kita masih bisa bersimpuh di majelis ilmu. Kata ulama dalam sebuah maqalah, man lam yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa-siapa yang tidak pernah masuk ke surganya dunia, maka tidak akan pernah bisa masuk ke surganya akhirat. Maka apa itu surga dunia? Banyak dijelaskan di dalam hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan hadisnya baginda Nabi yang mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Wa ma riyadul qalu wa ma riyadul jannah? Qal riyadul jannah majalisul. Maka majelis ilmu, majelis zikir seperti yang kita lakukan pada setiap beberapa malam yang kita lakukan di pondok kita ini adalah salah satu bagian daripada jannatud dunia. Maka kita alhamdulillah termasuk insya Allah yang sudah masuk dalam surga dunia. Mudah-mudahan kelak semua kita bisa masuk surga akhirat. Amin. Salawat serta salam kepada Habiban Nabi besar Muhammad Sallallahu
wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di bab 4 pasal bagi anla bukan pasal waqad ruwaina ya, akhir dari bab 4 ya, bukan akhir dari pasal wal yahdhar kullal hadar. Qad ruwaina fi musnadil imamil mujma', kalau nggak salah sampai situ kemarin ya. Baik. Wa qad ruwaina fi musnadil imamil mujma', dan sungguh kami telah mendapatkan riwayat, kata imam pengarang kitab ini, kami sudah dapat riwayat fi musnadil imamil mujma', di dalam musnad imam yang diakui, yang disepakati, ala hifdhihi, atas keabsahannya, atas kekuatan hafalannya. Jadi beliau ini, imam ini sangat diakui hadis yang beliau dapat itu, atau perkataan-perkataan yang beliau dapat sangat diakui. Wa imamatihi, dan keimamannya juga sangat diakui oleh al-mujtama', oleh banyak ulama mengakui keilmuannya, kekuatan hafalannya, kemudian kebagusan beliau di dalam mengambil dan mengumpulkan hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abi Muhammadin Ad-Darimi rahimahullahu taala. Beliau dapat oleh Imam Muhammad Ad-Darimi ini dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib ibnu Aminah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keponakannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa sesungguhnya beliau berkata, Sayyidina Ali, dari Sayyidina Ali itu beliau berkata tentang orang yang pengajar Al-Quran. Apa katanya? Ya hamalatal ilmi. Bukan tu ya, ya hamalata, munada, panggilan kepada kalimat yang dua kata, amalah dengan al-ilm. Maka panggilannya itu, munadanya itu mansub, hamalata, ya hamalatal ilmi. Di dalam satu riwayat, ya hamalatal Quran, wahai orang-orang penghafal Al-Quran. I'malu bihi. Salah ini, bukan i'lamu. I'malu bihi. Ternyata kitab ini adik-adik sekalian, saya penasaran juga karena cetakannya, mohon maaf, itu kayak dicetak PDF gitu, kemudian di print, sehingga saya ragu dengan mungkin kayaknya akan banyak tulisan yang gak jelas ketika dibaca oleh komputer, oleh laptop. Maka saya cek dia, saya download PDF-nya dan ketemu ternyata ada beberapa yang keliru di baris, kemudian kadang hurufnya juga beda, sehingga bukan i'lamu, ketukar, i'malu bihi. Wahai para penghafal Quran, i'malu bihi, beramallah dengan Al-Quran yang kamu hafal itu, amalkanlah dia. Fa innamal alimu, karena sesungguhnya orang alim itu, man amila bima alima, yaitu yang beramal dengan apa yang ia ketahui. Wa wafaqa ilmuhu amala, dan dia antara ilmu dan amalnya itu sama. Ilmunya bilang A, ngamalinnya A. Ilmunya bilang B, ngamalinnya B, dan seterusnya. Jadi antara ilmu dan amal benar-benar dilakukan sesuai dengan ilmu yang ia ketahui. Wasayakunu aqwamun, dan akan ada satu kaum
yahmilunal ilma, yang mereka punya ilmu, la yujawizu taraqihim, akan tetapi ilmunya itu enggak sampai melewati tenggorokan mereka. Apa maksudnya? Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia menyampaikan ilmu tapi hanya sebatas disampaikan. Yukhalifu amaluhum ilmahum, dia menyalahi amalnya oleh ilmunya. Ilmunya bilang A, ngamalannya B, begitu. Tidak sesuai dengan ilmu yang ia punya. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, dan juga dia mereka menyalahi ketika mereka sendiri ketika mereka dalam keadaan ramai dengan orang. Ketika dia sendiri melakukan ini, ketika dia ramai ya seperti orang alim. Ketika sendiri abotna sholat, ketika ramai iya paling luwih sholatna. Ketika sendiri dia baca murojaahnya paling 1 halaman, ketika ramai 1 juz, 5 juz, begitu seterusnya. Maka tuh khalif, menyalahi. Yajlisuna hilaqon, bukan halaqon ya, yajlisuna hilaqon. Mereka duduk di satu majelis, yubahi ba'duhum ba'd, tetapi di majelis itu saling membangga-banggakan diri. Duduk di majelis tapi saling bangga-banggakan diri. Saya lebih alim loh, saya lebih banyak hafalannya loh, saya lebih tahu dari sini. Kalau dia itu hanya taunya ilmu ini, saya tahu ilmu itu dan saya tahu ilmu ini. Saling membangga-banggakan diri. Waliya'udzubillah. Hatta inna rajula la yaghdaba ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'a. Sampai-sampai ada ar-rajul, orang alim, la yaghdabu, sungguh dia akan marah, ala jalisihi, atas orang yang belajar di majelisnya, kemudian an yajlisa ila ghairihi, tapi dia belajar pindah tempat belajar ke orang lain. Ada muridnya belajar ke tempat orang lain, ke guru yang lain, ke ustadz yang lain, marah dia. Dia namele muridnya belajar dengan lain, harus duduknya di majelisnya doang. Maka kalau ada muridnya yang belajar di tempat yang lain, marah. Kata baginda Nabi, saya kunu aqwamun, akan ada. Dan kayaknya sekarang udah banyak seperti itu adik-adik sekalian. Semua yang kita baca barusan ini banyak. Wa yada'ahu, dan meninggalkannya. Ulaika, mereka yang seperti ini, orang-orang yang tidak demen santrinya, muridnya belajar kepada guru yang lain. Ini sudah saya bahas pada pertemuan yang kemarin. La tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Maka amal mereka itu enggak akan bisa naik kepada Allah. Majelis yang diajarkan itu enggak akan diterima, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Denarakeunana ngajar, denarakeunana majelisna kumbena, karena dia saling bangga-banggakan dirinya, karena dia menyalahi amal dengan ilmu yang dia tahu. Karena dia beda ketika dia sendiri dan ketika dia dengan orang ramai. Karena dia tidak mau santrinya belajar kepada guru yang lain. Begitu seterusnya. Maka orang-orang yang seperti ini, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisi, enggak akan terangkat kepada Allah, enggak diterima amalnya oleh Allah Ta'ala. Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i
rahimahullahu taala annahu qala, sungguh telah benar perkataan Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa yang enggak kenal Imam Asy-Syafi'i? Imam kita ya. Beliau itu adik-adik sekalian saking harta bendanya, tetapi semangat untuk belajarnya luar biasa. Ketika itu Imam Malik ngajar di satu majelis, beliau masih kecil, masih umur-umuran SD. Imam Malik bersama murid-muridnya ramai. Imam Syafi'i pengen dengar, pengen ikut ngaji. Agundina semel kokol di majelis, di luar tahun pojok, paling pojok. Maka ketika Imam Malik mengajar adik-adik sekalian, sambil mengajar ternyata tiba-tiba tertuju pandangan beliau ke Syafi'i kecil. Sebenarnya namanya Imam Syafi'i ini siapa? Muhammad. Nama bapaknya Idris, nama kakeknya Syafi'i. Tapi beliau masyhur dengan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena Asy-Syafi'i ini kakeknya beliau ini seorang ulama besar, ulama yang terkenal. Maka sudah menjadi berita umum kalau ketika para ulama, para guru-guru kita itu pasti selalu mendoakan yang terbaik untuk anak dan keturunannya. Apa misalkan doanya? Ya Allah, mudah-mudahan ada anak saya jadi ulama. Ya Allah, mudah-mudahan ada anak saya jadi tuan guru dan seterusnya. Mudah-mudahan anak saya ada jadi penghafal Quran. Maka dikabulkan oleh Allah, ternyata bukan kepada anaknya, bukan kepada Idris, tetapi kepada cucunya. Maka cucunya menjadi imam besar. Tapi nama beliau adalah Muhammad. Nah, Imam Malik ini tertuju ketika sambil menjelaskan Imam Syafi'i kecil seolah-olah menulis gimana? Seperti dia pegang pen, satunya lagi diginikan seperti kertas, nulis Imam Syafi'i kecil. Apa-apa ongkatnya Imam Malik ngajar tulis nah. Maka tertuju pandangannya Imam Malik kepada beliau Syafi'i kecil. Selesai majelis, adik-adik sekalian dipanggil, ta'al ya walad, ta'al. Datang Imam Syafi'i kecil. Saya melihat EP, kok kayak nulis apa sih? Coba lihat. Ada. Ternyata enggak ada. Orang nulisnya pakai telunjuk dan nulisnya di telapak tangan. Apa yang bisa ditulis? Enggak ada. Tapi apa jawabannya Imam Syafi'i, adik-adik sekalian? Saya menulis semua yang engkau jelaskan dari A sampai Z. Berapa hadis yang engkau baca tadi, wahai Imam, saya tulis dengan rapi. Tapi nulisnya letih. Maka Imam Malik kaget. Sehingga Imam Malik ya udah coba baca. Benar adik-adik sekalian, dari A sampai Z hadis semuanya yang dijelaskan oleh Imam Malik itu dibaca. Dijelaskan sepanjang lebar sesuai dengan penjelasannya Imam Malik. Itu Imam Syafi'i adik-adik sekalian. Tetapi dengan begitu cerdasnya Imam Syafi'i, nih dengar kata beliau. Wadibtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm. Saya senang banget kalau ada orang-orang, ada generasi ta'allamu hadzal ilm yang demen belajar ilmu. Mereka itu demen belajar ilmu, senang banget saya. Dan saya berharap itu selalu ada. Belajar ilmu maksudnya yakni ilmahu wa kutubahu. Belajar ilmunya dan menulisnya.
an la yunsaba ilayya harfun minhu. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i, jangan dinisbahkan kepada saya satu huruf pun ilmu yang dia dapat dari ilmu yang saya berikan, yang saya tuliskan. Apa maksudnya? Silahkan banyak-banyak generasi pelajari kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi ilmu-ilmu yang ada itu jangan nisbahkan ke saya katanya. Jangan bilang saya belajar dari kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Gak usah sebut-sebut nama saya. Saking tawadhu'nya seorang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Saking cerdasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara kecerdasannya Imam Syafi'i, adik-adik sekalian, ada satu zaman raja ini berfaham Mu'tazilah. Seorang raja berfaham Mu'tazilah. Orang yang berpaham Mu'tazilah itu, Al-Quran dikatakan makhluk kok. Kalau kita aswaja, Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Tapi di zaman raja ini, mereka mengimani Al-Quran itu makhluk. Maka diumumkan kepada semua algojo tentaranya, kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tangkap, penjarakan. Maka ketika itu zamannya Imam Malik dan murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Maka datang tentara, datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya oleh tentara kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Dengan lantang Imam Ahmad menjawab, kalamullah. Tangkap, masukkan penjara. Sama penjara Imam Ahmad. Datang ke Imam Asy-Syafi'i. Ditanya Imam Asy-Syafi'i, wahai Imam, Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Jawaban Imam Asy-Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempat-empatnya ini makhluk. Maka apa kata tentara? Bebas, enggak dipenjara. Imam Asy-Syafi'i menjawab, keempat-empatnya ini makhluk. Apa maksudnya nih? Imana ini sebutnya keempat-empatnya ini makhluk. Benar atau salah? Benar. Keempat-empatnya ini makhluk katanya. Urung datang penjara Imam Syafi'i. Cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullahu Imam Syafi'i. Nah, imam yang seperti ini, adik-adik sekalian, yang menjadi imam kita, terus kita mau salah makan, pada kita baca kitab, pada kita manusia, mustahil. Dan ketawadhuannya yang seperti ini, seperti yang kita baca. Boleh kalian baca, pelajari kitab saya, kalian sampaikan. Tetapi gak usah sebut-sebut nama saya bahwa saya yang membuat itu. Masya Allah. Faslun. Pasal tentang makarimul akhlak. Kemuliaan akhlak yang bagi lil muallimi. Ini tentang akhlak. Wa yang bagi lil muallimi
dan hendaklah bagi seorang muallim, pengajar, ayyatakhallaqo, untuk dia berakhlak bil mahasini, dengan baik, allati waradash syar'u biha, yang telah disampaikan oleh ilmu syariat. Wal khisalil hamidah, ganti itu wal khilal dengan wal khisal. Wal khisali, kha so panjang li, wal khisalil hamidah, dan perilaku yang terpuji, wasyiyamil mardiyah, dan sifat-sifat yang diridhai, allati arsyadahullahu ilaiha, yang Allah tunjuki atasnya dengannya, minaz zahadati fid dunya, seperti zuhud di dunia, wat taqalluli minha, dan sedikit berharap dengan semua yang ada dari kehidupan dunia, wa adamil mubalati biha, dan tidak silau pandangannya terhadap apa yang ada di dunia, kenikmatan dunia itu, wa bi ahliha, dan ahlinya, penghuninya, wasakha, dermawan, wal jud, sama dermawan juga, wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia, wa talaqatil wajhi, dan memiliki wajah yang berseri-seri. Itu bagi muallim semuanya. Dia orang muallim itu harus wajahnya berseri-seri, min ghairi khurujin ila haddil khala'ah, tanpa keluar, atau maksudnya tanpa melampaui batas. Ngombe angkona maksudnya, misal ndak ke re ndara apa rere ya bare melampaui batas, jogang maksudnya. Jogang jarin, khuruj ila haddil khala. Jadi dia berseri-serinya itu ada tetap batasannya. Wal ilmi, lemah lembut, was sabri, sabar, wat tanazzuhi an dini il iktisabi, dan menghindar dari yang pekerjaan-pekerjaan yang rendah, yang bisa membuat jatuh harga dirinya, martabatnya. Wa mulazamatil wara, dan selalu melazimkan sifat wara, wal khusyuk was sakinah, tenang, tentram, wal waqar, waqar itu berwibawa, wat tawadhu'i, tawadhu, wal khudu', menundukkan pandangan, wajtinabid dhahki, dan menjauhi banyak banyak tertawa, wal iksari minal mizah, dan menjauhi banyak bercanda, wa mulazamatil wadhaifi syar'iyyah, dan membiasakan diri melaksanakan anjuran-anjuran syariat. Wajtina bil dhahki wal iksari minal mizah, panjang zaknya ya, iksari minal mizah itu isim masdar. Mbe batasana wajtina bidhahki wal iksari minal mizah. Minal mizah bukan artinya di sini iten ditekanggo ketawa. Bukan artinya kita tidak boleh bercanda. Karena baginda Nabi juga bercanda, para sahabat juga bercanda. Dan baginda Nabi pernah juga tertawa sampai terlihat giginya ketika sama Nuaiman. Begitu juga sahabat yang lain. Bahkan imam-imam juga sering ada candaan para imam. Contoh, saya kasih contoh satu. Misalkan imam
Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Oke. Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya, Imam Malik gurunya. Maka adik-adik sekalian, di dalam pendapat fikihnya Imam Syafi'i kan beda nih fikihnya dengan Imam Malik. Imam Syafi'i itu berpendapat rizki itu nggak akan kita dapat kecuali dengan usaha. Rizki kita dapat dengan usaha. Imam Malik gimana? Rizki itu nggak perlu usaha. Itu sudah takdir Allah. Kalau dia ditakdirkan dapat rizki, dapat, sudah datang rizkinya. Berbeda tentang rizki. Syukran ya. Oke, paham ya? Tentang rizki. Maka satu ketika adik-adik sekalian, Imam Asy-Syafi'i jalan di tengah perjalanan, dilihat ada tukang kebun kurma sedang panen kurmanya. Pemilik kurma sedang panen kurma. Dilihat Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i turun ikut membantu untuk panen kurma. Maka ketika selesai panen kurma, dikasihlah Imam Syafi'i satu karung kurma. Masih baru dan manis-manis lagi. Dengan bahagia Imam Syafi'i ini ngangkat, bawa satu karung kurma ini ketemu ke Imam, bawa ke Imam Malik. Kenapa bahagia banget Imam Syafi'i? Bukan karena dikasih kurma, bukan. Tetapi beliau bahagia karena terhadap fatwanya, terhadap manhajnya, bahwa rizki itu didapat dengan usaha. Benar, ini contohnya. Saya usaha dulu, bantu dulu, baru saya dapat rizki imbalannya. Ketemu, nyampe di depan Imam Malik. Nih Imam, wahai guruku, nih tadi saya jalan, kemudian ada orang lagi panen kurma, saya bantu panen kurma, saya dikasih nih satu karung kurma. Berarti benar dong pendapat saya bahwa rezeki itu didapat dengan usaha. Dengan senyum Imam Malik bilang, saya berangan-angan tadi pengen makan kurma manis, tiba-tiba kau datang bawain saya kurma, dimakan. Imam Malik hanya berangan-angan datang kurma, makan bareng. Maka setelah itu Imam Syafi'i dan Imam Malik rere ngakak tuh. Gara-gara dua-duanya pendapatnya nggak ada yang salah. Ada yang kerja, rizkinya datang karena kerja, ada yang rizkinya tiba-tiba datang begitu aja. Paham ini? Nah, itu para ulama kita, adik-adik sekalian. Jadi terhadap yang seperti ini itu banyak hukum yang kita nggak boleh memilih salah satunya dan kita menyalahkan yang lainnya, karena bisa jadi dua-duanya. Sehingga semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu hukum, semakin banyak kita tahu ilmu. Begitu. Wa mulazamatil wadhaifi asy-syar'iyyah katawdhifi, seperti membersihkan, biizalatil awsaf, menghilangkan kotoran, wasyu'ur allati warada syar'u biizalatiha, dan rambut-rambut yang disunnahkan atau disyariatkan untuk dihilangkan. Seperti apa? Kaqassis syaribi, memotong kumis.
wa taqlimil azfar, memotong kuku, wa tasrihil lihya, merapikan lihyah, jenggot, wa izalatir rawaihil kariha, dan menghilangkan bau yang tidak sedap, wal malabisil makruha, dan mencuci pakaian yang sudah tidak enak baunya, wal yahdzar, dan hendaklah hati-hati, kullal hadri, dengan segenap kehati-hatian, hati-hati daripada al hasadi, hasad, jangan hasad. Contoh orang hasad kemarin yang kisah menteri yang disuruh penggal kepala. Masih ingat itu kan? Nah, simpan bagus-bagus kisahnya, ilmunya, terjemahannya. Itu insya Allah jadi modal untuk kita semua. Warya, sifat riya, wal ujubi, ujub, wahtiqari ghairihi, dan merendahkan orang lain. Jangan, hilangkan, hati-hati terhadap merendahkan orang lain. Makanya kata Imam Ali, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, hendaklah kita selalu merasa yang paling rendah, yang paling hina terhadap orang yang baru, yang sedikit umurnya. Maka kita berpikir bahwa orang itu masih sedikit umurnya, berarti masih sekedip dosanya. Terhadap orang yang sudah tua, kita berpikir dalam hati kita bahwa orang ini sudah banyak umurnya, berarti sudah banyak amal baiknya. Jadi kita selalu merasa paling rendah, selalu merasa paling hina. Wa in kana dunahu, walaupun orang itu tidak seperti itu, tetapi tetap kita tidak boleh merendahkan orang. Walaupun dia itu memang ilmunya di bawah kita, tetap kita tidak boleh rendahkan. Wa yanbaghi an yasta'milal ahaditsa, sebanyaknya. Belum, masih sebentar kita ngaji ya. Kita lanjut ya. Wa yanbaghi an yasta'milal ahaditsa, dan hendaklah seorang muallim itu, seorang guru, seorang ustaz, seorang pengajar itu yasta'milal ahaditsa al-waridah, hadis, menggunakan hadis-hadis al-waridah yang diriwayatkan, seperti fit tasbih, hadis tentang tasbih, sampaikan hadis tentang bertasbih, wat tahlil, bertahlil. Apa bacaan tasbih? Subhanallah. Wat tahlil, apa bacaan tahlil? La ilaha illallah wa nahwihima, atau semisal keduanya, minal azkar, daripada zikir-zikir, wad da'awat, dan doa-doa. Sampaikan supaya apa? An yuraqiballaha ta'ala, supaya mereka itu semakin dekat kepada Allah Ta'ala, fi sirrihi wa alaniyatihi, dalam keadaan privasi ataupun dalam keadaan ramai, sendiri maupun ramai. Wa yuhafidhu ala dzalik, dan hendaklah dijaga pekerjaan yang seperti itu, amal-amal yang seperti itu. Wa an yakuna ta'wiluhu, dan hendaklah bahwasanya dia menyandarkan dirinya fi jami'i umurihi, pada semua perkara-perkara dunianya, alallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Faslun, fasal, al-ihsanu lil muta'allim. Tadi untuk orang yang berilmu, pengajar. Sekarang berbuat kebaikan untuk al-muta'allim, orang yang diajar atau orang belajar. Wa yanbaghi lahu, dan hendaklah pengajar lahu, kepada orang yang belajar, an yurfiqa, berlemah lembut, biman yaqra'u alaihi, dengan orang yang membaca atau belajar kepadanya. Wa an yurahiba bihi,
dan bahwasanya menyambutnya murahiba, rohaba yurahibu tarhiban, menyambutnya bihi dengannya, wa yuhsina ilaihi dan berbuat baik kepadanya, bihasabi halihi dengan batasan keadaannya, sebatas kemampuannya. Jadi kalau ada orang mau belajar, terima, dia sambut ya, ngombe-ngombe ruana. Sebesar apapun mohon maaf dosanya, dosa salahnya, lamun memilih belajar, milih ya hijrah, terima. Jangan tutup pintu wabil khusus kepada orang seperti itu. Buka lebar-lebar pintu belajar. Buka lebar-lebar pintu untuk bareng-bareng kita taman surga. Surga ini terlalu besar untuk hanya kita 100 juta orang. Maka bareng-bareng kita luwe-luwe bila perlu selaku ke taman surga. Maka terhadap orang yang bagaimanapun tetap ketika mau belajar buka pintu lebar-lebar. Apalagi nih lamun wah ngendeng asik dengan tuan. Ndara tadah wah ino marah beru. Kata mudabbir, salah satu mudabbir, sudah mau ujian adik-adik yang pulang pergi itu nggak bisa kita terima. Lagu ngendeng asik, Ustaz mari ngendeng asik. Ya udah saya terima tadi. Ngano-ngano. Paham ya? Baik. Faqad rawaina, tinggal satu halaman lah. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala, dan sungguh telah kami mendapat riwayat dari Abi Harun al-Abdi qala, dia berkata, kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri, kami mendatangi Aba Sa'id al-Khudri, ini sahabat radhiyallahu anhu, fayaqul, maka Aba Sa'id mengatakan, al-Khudri mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah, disambut dengan bagus. Ada orang datang mau belajar kepada Aba Sa'id al-Khudri, maka disambut dengan baik, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang, silahkan, mari kita sama-sama belajar mempelajari wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa lakum taba'un, sesungguhnya manusia itu akan mengikuti kalian. Wa inna rijalan, dan sungguh akan banyak laki-laki ya'tunakum yang mendatangi kalian, min aqtaril ardi, dari segenap penjuru dunia, yatafaqqahuna fid din, yang mereka semua datang kepadamu untuk ngapain? Belajar agama. Fa idza ataukum, maka apabila mereka semua datang kepadamu, fastausu bihim khaira, maka berwasiatlah, terimalah, ajarlah dengan segenap kebaikan. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma, wa rawaina nahwahu fi Musnadid Dari an Abi Darda radhiyallahu anhu. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi atau Imam At-Turmudzi dan Imam Ibnu Majah, wa ghairuhuma, dan selain kedua imam ini, wa rawaina nahwahu, dan kami juga menerima riwayatnya dari yang semisalnya di dalam Musnadid Darimi, dalam kitab musnadnya Imam Darimi, an Abi Darda, dari Abi Darda, ini sahabat radhiyallahu anhu. Terakhir, faslun wa yambaghi an yabdhula lahumun nasihah. Wa yambaghi an yabdhula lahumu an nasihah, dan hendaklah seorang pengajar itu mencurahkan lahum, bagi para muta'allim,
pelajar itu an-nasihah. Nasihat. Jadi teman-teman beng nasihat. Ketika muridnya lemas, ndekna semangat, nasehatin. Ketika abot ngapal, nasehatin. Ketika rupa-rupanya sudah pendak, mondok, nasehatin. Ketika abot melakukan pekerjaan tanggung jawabnya sebagai seorang pengurus, sebagai seorang pengasuh, maka nasehatin. Itu tugasnya pengajar, itu tugasnya seorang guru, nasihat. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu agama nasihat. Banyak hadis-hadis, kemudian kalamullah di dalam Al-Quran itu berupa nasihat kepada hambanya dan nasihat kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa kita memberikan nasihat? Lillah, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitab Allah, wali rasulihi, kepada rasul Allah, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan semua umat muslim dan secara umumnya. Ini juga rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kalau saya nggak khilaf sudah saya jelaskan juga di Al-Arba'in An-Nawawi. Saya jelaskan panjang lebar bagaimana nasihat kepada Allah. Apa maksudnya nasihat kepada Allah? Masa kita nasihatin Allah? Masa kita nasihatin Rasulullah? Masa kita nasihatin kitab Allah? Nah, insya Allah itu sudah banyak saya jelaskan kemarin. Maka kemudian adik-adik sekalian, ini adab tentang muallimil Quran wa muta'allimihi kita sudah baca banyak. Kemudian di antara nasihat yang ingin saya sampaikan pada malam ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, bahwa kita ini adalah seorang pelajar pengajar ilmu Al-Qur'an. Maka tadi sore saya download satu kitab. Itu lembarannya hampir sekitar 700 halaman. Nama kitabnya Al-Isyarat, isyarat-isyarat, yang dikarang oleh Ibnu Al-Zahiri, Ibnu Irsyad Al-Zahiri. Nah, di dalam kitab ini adik-adik sekalian dijelaskan satu kisah luar biasa. Ada seorang imam ahli qurra. Nama imamnya Imam Khalaf. Imam Khalaf ini termasuk daripada 10 ahli qiraat. Ya. Imam Khalaf ini dapat ilmu qurra'nya dari Imam Hamzah. Maka adik-adik sekalian, Imam Hamzah, saya bacakan kitabnya, halaman 643. Saya baca, ketemu satu kisah luar biasa. Menurut saya ini sebagai nasihat untuk kita semua. Ruwayna bisanadin muttasil ila Sulaiman ibni Isa qala, kami telah mendapat riwayat dengan sanad yang muttasil ila Sulaiman, kepada Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman. Sulaiman ini adalah guru dari Imam Hamzah. Imam Hamzah ini guru dari Imam Khalaf. Maka Imam Khalaf ini mengisahkan, beliau dapatnya ceritanya dari Imam Hamzah, gurunya. Qala, berkata Imam Sulaiman, dakhaltu ala Hamzah bin Habib. Imam Khalaf berkata, dakhaltu ala Hamzah ibnu Habib Az-Zayyat. Saya satu ketika berjumpa dengan guru saya Hamzah bin Habib Az-Zayyat, seorang imam qiraat. Ingatkan itu. Radhiyallahu anhu. Fawajadtu yamzagu qaddaihi fil ard. Beliau ketika itu, Imam Hamzah ini sedang
kenekna anukna pipi dagunya pipinya di tanah, dibolak-balikin di tanah kenok-kenokna. Wa huwa yabki, sambil nangis. Maka ditanya oleh muridnya, fakultu u'idzuka billah ma hadzal buka. Aku berlindung kepada Allah atas apa yang engkau kerjakan. Apa yang membuatmu menangis, wahai imam? Faqala ra'aitul bariha fi manami ka'anna al-qiyamah qad qamat wa qad da'iya biqurra'il Qur'an. Fakuntu mimman hadara fasami'tu qailan yaqul bikalamin adbin. Kata Imam Hamzah, saya tadi malam mimpi. Tadi malam saya mimpi seolah-olah sudah terjadi hari kiamat. Maka ada suara yang indah banget memanggil kepada semua qurra Al-Quran. Semua penghafal Quran dipanggil oleh suara ini. Suaranya begitu indah. Yang dipanggil adalah semua orang-orang penghafal Quran. Maka fakuntu ma'aman hadara. Saya termasuk orang yang ada di situ. Beliau Imam Hamzah termasuk bagian orang yang termasuk ahli qurra yang dipanggil. Kemudian dikatakan, katanya dengan kalam yang indah luar biasa, la yadkhulu illa man amila bil Qur'an. Semua yang boleh masuk ke sini, ke ruangan ini adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Maka kata Imam Hamzah, faraja'na al-qahqara fahatifa bismi hatifun. Maka aku mundurnya enggak menoleh, mundur kayak orang malu, mundur tanpa menoleh, enggak ngelihat. Semua qurra yang dipanggil yang ada ketika itu enggak dilihat, mundur ke belakang adik-adik sekalian, keluar ndekna semal parana dirina kanca orang-orang ahli qurra itu. Mundur beliau tanpa menoleh. Maka ada bunyi suara, ada panggilan. Aina Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Ada panggilan, mana dia Hamzah bin Habib Az-Zayyat katanya. Maka didengar oleh Imam Hamzah. Kemudian labbaik da'iyallahu labbaik. Dijawab oleh beliau. Maka malaikat menjawab, adik-adik sekalian, katakan qul labbaik Allahumma labbaik. Imam Hamzah ini mengira bahwa yang manggil itu adalah ahadul malaikat. Malaikat yang manggil. Ternyata bukan malaikat yang manggil. Sehingga dia bilang, Imam Hamzah, saya memenuhi panggilanmu ya Allah dengan malaikat yang memanggilku. Makanya da'ian itu bukan Allah maksudnya, tapi dikira malaikat. Saya manggil. Maka kata malaikat tadi adik sekalian, qul labbaik Allahumma labbaik. Lalu dia Imam Hamzah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ternyata yang manggil itu siapa? Allah yang manggil. Semua ahli qurra itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sana adalah Imam Hamzah. Kemudian fa adkhaltu daran fiha sahihul Qur'an fa waqaftu ur'ud fa sami'tu qailan yaqul la ba'sa 'alaik. Maka masuklah Imam Hamzah. Kemudian masuk ke dalam satu ruangan, yang ruangan itu semua ahli qurra juga di situ, beda-beda tempatnya, dan terdengar suara bising. Semua ahli qurra sedang mengaji. Di sana terdengar sedang ngaji, di sana terdengar sedang ngaji, di sana terdengar sedang ngaji. Kemudian beliau ketika itu
La ba'sa ya Hamzah. Ndik na ngombe-ngombe, ndak takut wahai Hamzah. Irqi wa qara katanya. Naiklah. Kemudian baca hafalan. Maka Imam Hamzah membaca, adik-adik sekalian. Bacanya hafalannya. Ketika dibaca naik, baca naik. Ada hadisnya banyak itu kan? Tapi ini kisahnya beda. Naik Imam Hamzah sambil membaca. Kemudian irqi wa qara faqara'tu faqala li iqra' suratal an'am. Wahai Imam Hamzah, wahai Hamzah, bacalah untukku suratul an'am, surah al-an'am. Bacanya sama oleh Imam Hamzah sampai tiba di ayat ke-60 katanya. Kemudian ayat yang ke-61 dibaca oleh Imam Hamzah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Maka ditanya, apa kata suara ini? Bertanya, ana la adri ala man aqra hatta balagtu ra'sas sittina ayat wa huwal qahiru fawqa ibadi. Faqal ya Hamzah alastul qahir. Nah, nih adik-adik sekalian. Awalnya ketika disuruh membaca, Imam Hamzah ini nggak paham, nggak tahu siapa tempatnya Imam Hamzah membaca, siapa yang akan mendengar ini, siapa yang suruh beliau baca, dan siapa yang akan mendengar bacaannya. Ternyata dikatakan setelah membaca wa huwal qahiru fawqa ibadi faqal, maka suara ini berkata, alastu bil qahir ya Hamzah, bukankah aku ini adalah yang maha perkasa wahai Hamzah? Maka langsung connect Imam Hamzah, ternyata yang mendengarkan bacaannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Hamzah membaca dan yang mendengarkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah kata Imam Hamzah? Faqultu bala. Benar ya Allah, tentu ya Allah, Engkau yang maha perkasa. Qala sadaqta. Benar, kata Allah Ta'ala. Kemudian Iqra surat Al-A'raf. Lanjut Malik, baca surah Al-A'raf, kata Allah Ta'ala kepada Imam Hamzah. Faqara'tu. Dan sekarang beliau tahu Imam Hamzah bacanya kepada Allah yang mendengarkan ngaji. Dibaca surah Al-A'raf sampai akhir surah Al-A'raf. Akhir surah Al-A'raf, apa bunyi ayatnya? Innal ladzina yad'una 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Akhir surah Al-A'raf. Kemudian Sayyiduna Hamzah, Imam Hamzah sujud. Maka apa kata Allah? Hasbuk famdi la tasjud ya Hamzah. Ende ulah sujud wahai Hamzah. Cukup dulu kamu sujud ketika di dunia. Orang beramal itu sudah bukan waktunya di akhirat. Ende ulah sujud. Wah ndara dengan sujud di akhirat. Enggak usah sujud ya Hamzah. Maka bangun Imam Hamzah. Kemudian Allah berkata kepada Imam Hamzah. Apa kata Allah Ta'ala? Man qara'a hadhil qira'ah. Wahai Imam Hamzah, siapa tempat kamu baca bacaan ini? Kamu belajarnya sama siapa? Maka Imam Hamzah menjawab, qara'tu ala Sulaiman. Saya baca kepada Imam Sulaiman, guru saya. Kemudian shadaqa Sulaiman, kata Allah Ta'ala. Benar Sulaiman. Kemudian man akhra'a Sulaiman. Sulaiman itu bacanya kepada siapa? Qara'a min Yahya. Sulaiman bacanya kepada Imam Yahya. Kemudian shadaqa Imam Yahya, katanya Allah Ta'ala. Kemudian Imam Yahya itu bacanya kepada siapa?
kepada ibnu ammi nabiyyika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Yahya itu baca kepada anak paman nabimu, keponakan nabimu, Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Abi Thalib, shadaqa Abi Thalib katanya. Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib bacanya kepada siapa? Baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqa nabiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Ta'ala, nabimu bacanya kepada siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril siapa yang baca? Siapa yang ajarkan Jibril? Maka ketika itu adik-adik sekalian, sakata Hamzah. Diam Imam Hamzah, menunduk, lama menunduk. Imam Hamzah lama menunduk. Ndene semal untuk menyebut bahwa Jibril membaca kepada Allah Ta'ala. Lama sakata Hamzah. Maka ketika itu Allah berfirman, "Qul anta ya Hamzah." Katakan bahwa engkau maksudnya Allah. Maka baru Imam Hamzah mengatakan, "Anta ya engkau ya Allah yang membaca, yang mengajarkan kepada Jibril alaihi salatu wassalam." Kemudian ini keren adik-adik sekalian, yang terakhir nasihatnya ya. Yang terakhir nasihatnya, kata Allah Ta'ala, "Ya Hamzah wa haqqil Qur'an la akramanna ahlal Qur'an la siyama idza amilu bil Qur'an." Demi Al-Qur'an yang mulia, saya akan memuliakan para ahli Al-Qur'an. Begitu juga orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an akan saya muliakan. Ya Hamzah, Al-Qur'an kalami. Wahai Hamzah, Quran itu adalah kalam saya, kata Allah Ta'ala. Ma ahbabtu ahadan hubbi bi ahlil Quran. Saya tidak akan lebih cinta kepada siapapun kecuali kepada orang-orang menghafal Quran. Saya lebih cinta, paling cintanya kepada ahli Al-Quran. Kemudian kata Allah Ta'ala, "Uduni, mendekat kepadaku." Allah suruhna Hamzah mendekat kepadanya. Kemudian diberikan sejenis minyak, tolokna le awakna. Minyak tolokna le awakna. Kepada siapa? Imam Hamzah. Wahai Hamzah, ketahuilah, saya melakukan ini bukan kepada si doang, bukan kepada engkau doang, tapi saya melakukannya kepada semua ahli Al-Quran yang saat ini, yang sebelum kamu, yang setelah kamu, semuanya tanpa terkecuali akan saya lakukan, kerjakan seperti ini. Diberikan minyak oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyalain ini adek. Ani kan tuh. Diam. Udni minni ya Hamzah fadumtu qala lastu af'alu laka wahdak. Nah, wa man qara'a al-Qur'an kama qara'ta lam yarud ghairi. Nah, benar. Jadi semua yang akan membaca sepertimu besok di hari kiamat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah adik-adik sekalian bahwa kita orang-orang yang bersama Quran, yakinlah bahwa orang yang paling dicintai di dunia hingga akhirat adalah hubbi, kata Allah, lebih besar kepada ahlullah, orang-orang yang bersama Al-Quran. Sehingga hendak itu pada merasa enggan atau merasa berkecil hati, merasa paling rendah dan seterusnya. Sering saya sampaikan ini. Insya Allah
dengan Al-Quran doang kita akan dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal kalian Dr. Aiman Suwaid? Pernah saya sampaikan, sebut nama itu ya, sering banget saya sampaikan. Dr. Aiman Suwaid. Dr. Aiman Suwaid ini adik-adik sekalian, ini kisah penutup. Masih hidup beliau, ulama Kuwait, ahli Qur'an juga. Ketika itu beliau masuk di fakultas teknik, tapi beliau juga senang menghafal Quran. Makanya beliau jadi ahli Qur'an. Salah satu ahli Qur'an yang terpandang beliau itu, yang masyhur. Kemudian sudah belajar sampai tingkat 2 teknik, maka dia harus memilih sekarang, milih tetap di jurusan teknik atau fokus Al-Quran. Bingung beliau dengan pilihan, dengan menentukan pilihan. Apakah harus fokus di Al-Quran atau keduanya? Tapi kalau keduanya nggak bisa, karena harus memilih. Sehingga datanglah beliau kepada gurunya, datang curhat kepada gurunya. Wahai guruku, saya saat ini sedang disuruh memilih. Pilihannya ada 2. Hati saya ingin fokus menghafal Al-Quran bersama Al-Quran, karena ini adalah azam dan niat saya dari kecil. Tetapi di satu sisi, saya ingin melanjutkan kuliah saya di fakultas ini. Maka kata gurunya, adik-adik sekalian, sebelum dijawab oleh gurunya diam, menunduk, seolah-olah berpikir. Kemudian mengangkat kepala, kemudian dinasehati. Wahai Syekh Aiman, sekiranya orang yang bersama Al-Quran itu pasti dan pasti tidak akan dirugikan dunia akhirat oleh Allah Ta'ala. Orang yang bersama Al-Quran akan dimuliakan dunia dan akhirat oleh Allah Ta'ala. Hanya enggakna entah nasihatnya tidak dipilihkan pilihan oleh gurunya, tapi Imam Dr. Aiman Suwaid sudah paham. Kira-kira apa jawabannya? Berarti saya harus fokus Al-Quran, sehingga dipilih oleh beliau fokus Quran. Dr. Aiman Suwaid dengan memilih Al-Quran menjadi fokusnya. Coba lihat beliau sekarang, terkenal di mana-mana Dr. Aiman Suwaid itu. Termasuk beliau yang salah satu yang mensyarahkan kitab Imam Ibnul Jazari. Beliau juga bagus kitabnya tentang At-Tajwidul Musawwar, kitab tajwid yang bergambar. Begitu. Sehingga sekali lagi adik-adik sekalian, niatnya sama Al-Quran itu udah bulat-bulat 100%. Lamun arah ali atasnya 1000%. Dan kita ingat, yang penting kita sambil belajar bagaimana menjadi pengajar, bagaimana menjadi pelajar. Kalau udah tahu itu, tinggal kita fokus aja. EP sak malas-malas murojaah, coba perbaiki. Ingat, kita akan membaca Al-Quran di hadapan siapa? Hadapan Allah, bukan hadapan malaikat. Di hadapan Allah. Dan setiap ayat, setiap ada satu pertanyaan, Allah pasti akan bertanya kepada kita. Tapi yakinlah, lamun kita sak bagus, hafalan ke bagus, kemudian amalan dari hafalan kita bagus, insya Allah aman. Dengan mudah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah, dan sambil kita naik surga. Mudah-mudahan kita termasuk ahlullah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sudah lumayan lama adik-adik sekalian, tapi kisahnya alhamdulillah selesai. Itu kalau mau
yang mau baca bisa dicari kitabnya. Nanti boleh minta dikirimin juga, ada di halaman 642. Demikian pertemuan kita malam ini. Insya Allah kita lanjut pada pekan berikutnya di faslun wa yambagi an yabdhula lahumun nasihah, tentang hadis Nabi ad-dinu an-nasihah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baca anak dulu selawat. Nih, lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa Nah, Ustaz Salih.
وحفظكم من تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبالفتح وشيخنا لأساتذتنا لمن له حقوق علينا بوالدينا ولنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.